Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kembali saya pada sore hari ini mau menyampaikan pesan-pesan Tuhan dan kesaksian. Dan biarlah boleh menjadi berkat bagi semua, bagi yang menonton YouTube channel ini, sehingga kita pada akhir zaman ini boleh lebih lagi melekat pada Tuhan. Dan biarlah hidup kita boleh menyenangkan hati Dia. Biarlah hati Tuhan disenangkan oleh kehidupan kita, oleh pujian penyembahan kita. Kita naikkan pujian ini. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Oh, Tuhan, ku serahkan hidupku, semua ku berikan padamu. Jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Oh, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu, hanya itu kerinduanku. Benar Tuhan, kerinduanku hanya menyenangkan-Mu. Jadikan ku permata-Mu, bentuklah hidupku, bentuklah hatiku, supaya boleh menyenangkan-Mu, menyukakan hati-Mu, karena Kau lebih dulu mengasihi dan mengampuniku. Darah-Mu telah tercurah bagi senam dosa-dosaku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu, Tuhan, selain ku rindu menyenangkan-Mu. Thank you Lord. Terima kasih Tuhan, karena Kau baik dalam seluruh hidupku. Ku bersyukur selalu Tuhan atas segala pengorbanan-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu, selain hidupku boleh menyenangkan-Mu. Puji nama Tuhan, saudara. Pujian ini saya boleh ingat kira-kira dari tahun 97-an ya. Pada suatu hari saya berdoa di kamar, dan kemudian pada saat saya menyanyikan pujian ini, Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu, Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Nah, saya waktu nyanyi itu saya diam.
emas. Saya pikir ya, aku nggak mau jadi emas untuk Tuhan. Aku mau jadi permatanya Tuhan. Aku mau jadi berliannya. Permata itu berlian ya, berliannya Tuhan. Saya bilang gitu sama Tuhan. Saya nggak mau jadi emas. Emas itu lebih murah daripada berlian. Ya, jadi saya bilang sama Tuhan, Tuhan, jadikan aku berlianmu, jadikan aku permatamu, bukan emas. Saya bilang gitu. Nah, saudara, disitulah awal dimana pemrosesan Tuhan yang begitu lama, begitu berat dalam hidup saya. Dan karena satu kerinduan hati saya untuk menyenangkan hati Tuhan dan dipakai oleh Tuhan, saudaraku ya. Dan ada kesaksian di mana saya boleh mengalami hal-hal yang aneh ya dan ajaib ya, saudaraku. Waktu anakku masih kecil ya, kira-kira ya 3 tahun lah ya, yang anak pertama itu. Nah, saya dengar kabar dari suami saya ya, katanya mamanya kena stroke ya, saudara. Dan sekarang udah masuk di ICU. Terus saya juga, waduh, agak panik ya, karena kan di luar kota. Terus saya bilang sama suami saya, ya udah kamu pulang dulu deh, nanti saya nyusul, karena saya kan ada anak kecil gitu ya. Maksudnya biar dia pulang dulu, lihat keadaan mamahnya bagaimana ya di satu kota ya. Nah, kemudian pada saat suami saya sudah pulang menengok mamahnya yang masuk ICU ya, katanya kena serangan stroke ya. Nah, kemudian saya di Jakarta ini saya berdoa ya di kamar ya, saudaraku ya. Nah, saya berdoa, saya berdoa, saya berdoa, saya bersyafaat untuk mama mertua saya, saudaraku ya. Saya doa, saya nangis, Tuhan, saya mintakan anugerah-Mu untuk mama mertua saya supaya dia diselamatkan, supaya dia diampuni. Terus juga saya juga berdoa, Tuhan, kasihan Tuhan, jangan sampai dia stroke ya, karena kalau stroke itu yang saya tahu kalau memang dia sembuh biasanya mati sebelah ya, atau pensui ya kalau orang Chinese bilang tuh mati sebelah. Atau kalau misalkan eh, sembuh tuh sulit ya, tuh karena udah kena serangannya agak berat ya, sampai dimasukkan ke ICU ya. Terus saya juga berdoa, Tuhan, Tuhan sembuhkan Tuhan. Kalau Tuhan mau sembuhkan, jangan sampai dia misalkan cacat atau bagaimana ya. Dan saya berdoa, berdoa, berdoa ya. Saya minta tuh jawaban dari Tuhan, Tuhan bagaimana untuk mama mertua saya. Apakah Tuhan mau sembuhkan atau Tuhan mau panggil gitu ya. Karena udah ada umur juga ya. Nah, kemudian waktu saya sudah berdoa, biasanya setelah saya berdoa bersyafaat tuh saya biasanya baca firman, saudaraku ya. Nah, pada saat itu saya baca firman, saudara, ini seperti gini ya, Alkitab ya. Saya begini, saya buka, saudara ya. Saya buka, terus mata saya ini tertuju dalam satu ayat, saudaraku ya. Karena memang saya juga lagi mau dengar suara Tuhan, apa jawaban Tuhan untuk mertua saya ini ya. Tuhan mau sembuhkan atau Tuhan mau panggil gitu. Karena ini udah serangan stroke yang berat ya, saudaraku ya. Nah, kemudian pada saat saya buka Alkitab, saya tertuju nih mata saya pada satu ayat ya. Bilangnya begini, engkau lahir telanjang dan pulang pun telanjang. Kemudian dikatakan dalam firman itu, aku yang memberi, aku yang mengambil, saudaraku. Udah ya, itu saya tutup nih. Saya tutup, saudaraku. Kemudian saya mikir lagi, saya kok baru baca satu ayat doang. Biasa kan satu pasal ya. Kalau dulu-dulu kan satu pasal. Kalau sekarang kita perbanyak lagi 5 pasal sehari. Nah, saya buka lagi, saudara. Ini Alkitab kan gini tebel ya. Saya buka lagi, saudaraku. Sekali buka, itu tertuju lagi ke ayat yang tadi, saudara. Ya, engkau lahir telanjang, pulang pun telanjang. Aku yang memberi, aku yang mengambil ya. Ada di kitab Ayub, saudaraku ya. Nah, udah saya sempat terheran-heran ya. Kok bisa 2 kali ayatnya itu sama gitu. Padahal Alkitab nih begitu tebal ya. Saya tuh nggak apa namanya, pas itu langsung buka aja gitu ya. Maksudnya nggak sengaja lah, kita coba buka lah. Pas buka,
Nah, itu mata tertuju 2 kali ya. Itu satu hal yang aneh di hati dan pikiran saya. Nah, kemudian setelah suami saya pulang ke kota kota kelahirannya, nah saya nyusul saudaraku ya. Nah, saya nyusul, saya langsung masuk ke rumah sakit di ICU-nya. Mama mertua saya tuh udah selang semua ya, seluruh tubuhnya, pernapasan, terus juga apa namanya, ya banyak selang-selangnya, infus apa ya, karena udah nggak bisa makan juga ya saudaraku. Nah, kemudian saya panggil, "Mah, ini aku, mari aku datang," aku bilang gitu ya. Saudaraku ya, dia bisa nangis loh, bisa denger loh rohnya. Karena orang yang ICU itu belum meninggal tuh rohnya bisa mendengar, saudara. Jadi kalau kita bicara apa, ngomong apa, dia dengar, dia tahu. Pada saat saya ngomong, "Mah, saya datang," gitu, itu air matanya bisa keluar, saudaraku ya. Terus saya juga doakan, saya bacakan firman Mazmur 23, Saudara Tuhan Gembalaku yang baik ya saudaraku. Nah, kemudian saya juga mendoakan mama saya, "Mah, mama sekarang di lembah bayang maut, tapi mama jangan khawatir, jangan takut, mama pegang Tuhan Yesus," saya bilang gitu ya. Karena memang mama mertua saya ini belum jelas agamanya gitu ya. Pernah kalau ke Jakarta itu saya ajak ke gereja gitu ya. "Ayo mah ke gereja mah," saya bilang gitu. Terus juga yang saya dengar dari ipar-ipar itu sebelum mertua saya kena stroke ini, dia udah mau dibaptis saudaraku. Ya, terus dari anaknya yang lain bilang, iya beberapa hari sebelum dia kena stroke ini, dia katanya melihat cahaya yang terang sekali. Kok ini terang banget? Katanya gitu saudaraku. Ya, tapi saya percaya mama mertua saya sudah bersama Tuhan di sorga ya saudaraku, karena setelah ICU itu dan sudah saya doakan, pas waktu saya pulang ke rumah mertua saya itu tuh Roh Kudus bilang ya, "Mama mertua kamu sudah pulang." Ya, tepat waktunya ya waktu Roh Kudus itu bilang ke saya, dan juga kemudian dokter pihak rumah sakit memberitahukan kami ya bahwa mama mertua kami sudah pulang ya, sudah meninggal ya. Itulah kesaksian dalam hidup saya di mana Tuhan tuh berbicara dengan berbagai cara ya. Jadi saya diingatkan kembali akan firman yang waktu di Jakarta saya dapatkan 2 kali itu, bahwa Tuhan akan memanggil mama mertua saya, saudaraku ya. Jadi sudah dapat sebetulnya jawaban Tuhan. Karena dijawab dari firman, "Engkau lahir telanjang dan pulang pun telanjang. Aku yang memberi, aku yang mengambil." Ya, jadi itulah apa namanya, jawaban Tuhan ya bagi mama mertua saya. Walaupun saya sempat melayani belum lama ya, dalam pernikahan kami itu nggak lama mama saya meninggal itu sempat ke Jakarta berapa bulan untuk operasi katarak ya. Saya melayani juga ajak ke dokternya, nungguin operasinya, ya semua. Pokoknya kita jadi mantu yang bisa yang terbaik lah buat mertua ya. Jadi mungkin saudara ada banyak sekali orang yang saat ini mungkin mengalami ya apa namanya, mungkin punya mertua yang tidak baik atau menantu yang tidak baik ya. Kita anak-anak Tuhan harus belajar terus berbuat baik ya. Saya anggap mama mertua saya itu orang tua saya sendiri, mama saya sendiri ya. Jadi apa yang kita bisa berikan, apa yang bisa kita lakukan, kita beri yang terbaik ya. Selagi dia masih hidup, saudara. Itu kesaksian waktu eh, kira-kira anak saya masih kecil ya, saudaraku. Nah, kemudian beriringnya waktu, saya juga mengalami ya, karena saya mau memberikan yang terbaik bagi Tuhan ya. Saya mengalami proses demi proses yang berat-berat dalam kehidupan ini ya. Saya juga bisa dengan itu bisa, nah sekarang bisa berterima kasih untuk proses ya. Saat dulu tuh nggak bisa saudara, saat dulu itu seringkali, aduh Tuhan nggak tahan, Tuhan nggak kuat Tuhan. Saya juga hampir murtad saudaraku ya, hampir meninggalkan Tuhan. Seperti yang pernah saya sharingkan bahwa
Anak-anak Tuhan pertama itu menerima baptisan air, baptisan pertobatan tuh biasanya masih bayi-bayi rohani ya. Karena seringkali orang-orang Kristen yang sudah lama bilang gini, itu kalau orang-orang Kristen yang baru enak katanya kalau berdoa cepat dijawab. Kalau misalkan minta sesuatu sama Tuhan cepat diberi, cepat ditolong ya. Tapi kalau orang Kristen yang lama kok kayaknya susah banget ya Tuhan jawab. Kayaknya mujizat tuh sulit sekali gitu ya. Tapi ya itulah saudara, kita harus mengerti karena mereka itu masih bayi-bayi rohani ya, dimana seringkali mendapatkan mujizat, mendapatkan pertolongan ya. Dan kita saatnya juga dewasa di dalam Tuhan ya. Maju lagi kita terima baptisan Roh Kudus, baptisan kuasa ya. Saatnya kita tidak minta didoakan, tapi saatnya kita mendoakan orang lain ya. Mungkin kalau bayi-bayi rohani kan masih pengennya sharing, pengennya didoakan ya. Makanya saya juga bilang, aduh, YouTube ini sebaiknya mereka langsung cari Tuhan lah, nggak usah ke saya gitu ya. Tapi kadang saya juga kasihan saudara, jika saudara mempunyai masalah-masalah yang berat, bolehlah WA ya atau call ya. Ada beberapa orang yang dari YouTube Kesaksian ini mengalami masalah yang berat-berat memang ya saudaraku. Misalkan ada satu teman yang Ibu Lia ya, dia WA call ya. Dia cerita di mana mamanya meninggal waktu tahun 2020 nih dan mewariskan 2 rumah. Nah, 2 rumah ini adiknya yang mau serakahin, adiknya yang mau ambil semua. Sampai rumahnya dia digembok dan dia nggak boleh pulang ke rumahnya, akhirnya dia kontrak ya. Susah saudaraku ya. Nah, itulah pemrosesan, pengujian dalam iman ya. Kembali lagi dalam baptisan kuasa Roh Kudus, maju lagi baptisan api saudaraku ya, api pengujian di akhir zaman ini. Kita semua anak-anak Tuhan pasti akan mengalami ya. Juga ada satu lagi juga kemarin ya, dari Bekasi, ibu siapa tuh, WA call ya. Saya kalau orang sharing ya, saya juga bisa ikut 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 nangis, ikut sedih gitu ya saudaraku ya. Ikut merasakan apa yang menjadi beban ya dalam kehidupan mereka ya. Mana mereka ada hutang, nggak bisa bayar, suami sekarang juga lagi job sepi ya karena corona ini semua sektor dari usaha ya, pekerjaan itu agak sulit ya, sepi job ya. Dan juga mungkin banyak PHK-PHK di mana-mana saudara. Dan lagi dibebani ada apa? Ada utang ya, di mana sertifikat rumah ditaruh di bank ya, udah kelilit, nggak bisa bayar ya angsurannya saudaraku ya. Dan berpikirnya jual 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 juga zaman sekarang susah, nggak gampang ya. Banyak orang yang jual daripada yang beli ya saudaraku ya. Banyak jual yang properti, mungkin apartemen, rumah, banyak yang jual, tapi pembelinya sekarang agak sepi ya, agak sulit ya. Mungkin karena keadaan ekonomi yang kurang baik ya saat ini ya saudaraku. Terus saya saranin udah kita banyak berdoa, terus juga jangan pikiran tuh jual, beres, masalah selesai. Sebetulnya yang Tuhan mau bukan masalahnya yang selesai, tapi yang Tuhan mau tuh hati yang diubahkan ya. Muncul saudara pada saat kita mengalami tekanan, mengalami pressure yang kuat ya, mengalami hal-hal masalah yang berat saudara, itu muncul hati itu keluar ya. Bisa marah, meledak ya, bisa maki-maki orang, bisa temperamennya tinggi ya. Muncul juga bisa saudaraku, ada keputusasaan, ada kesedihan ya. Nah saudara, teman saya juga nih yang di Bekasi bilang, dia bilang, Tuhan ambil saja nyawaku, Tuhan udah gak kuat. Terus saya bilang, boleh nggak ngomong gitu? Boleh ngomong gitu sama Tuhan. Saya bilang, tapi di ujungnya harus muncul iman kamu. Kalau kamu sedih, 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 sedih terus, nanti iblis akan memberikan depresi, memberikan bisikan, lu bunuh diri aja, lu susah, lu malu, lu tertekan ya, didesak ya,
utang ya, di ini debt collector, terus diteror ya, seperti teror, ditelepon, didatengin, ditongkrongin ya, hidup nggak nyaman dan kegelisahan dan kebingungan, saudaraku. Ya, banyak sekali masalah-masalah di akhir zaman ini juga ya. Ada juga yang WA saya, Bu Maria, kalau saya kan sakit nih, sudah 7 tahun sakit ginjal ya saudara. Dia minta sembuh, minta ginjal baru ya. Saya bilang nggak apa-apa kalau kita berdoa minta ginjal baru ya, tapi kita minta kehendak rencana Tuhan apa ya, minta rencana Tuhan apa dengan sakit ini. Tuhan mau sembuhkan atau Tuhan mau panggil. Jadi jangan mau-maunya kita. Boleh kita bisa berdoa, Tuhan berilah ginjal baru, berilah kesembuhan, tapi kembali lagi, Tuhan, apa kehendakmu Tuhan? Apa rencanamu dengan sakit ini? Ada banyak hati yang diproses, ada pembentukan Tuhan yang sedang Tuhan kerjakan, saudara. Ya, jadi dengan seluruh permasalahan yang ada saat ini, saya percaya akan banyak sekali masalah tekanan hidup, saudara, yang menekan setiap anak-anak Tuhan. Jadi pada saat mereka kadang WA call ya, itu di dalam pikiran dan hati saya langsung keluar firman, keluar firman, keluar firman ya, saya sampaikan. Saya bilang pencobaan-pencobaan yang kamu alami pencobaan biasa, tidak melebihi kekuatanmu. Harus muncul firman ya. Kalau engkau mengalami masalah, mengalami tekanan ya, hanya orang yang bersemangat bisa mengalahkan masalahnya. Jadi harus ada sukacita yang dari Tuhan sehingga engkau bisa mengalahkan masalah kehidupan ini. Dan Tuhan sudah menjanjikan kau lebih daripada pemenang, saudara. Ya, saya ada firman Tuhan yang begitu indah ya, saudaraku. Kita bacakan di dalam 1 Korintus 3 ya, ayat yang ke-10 sampai ke-15. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya, karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Tuhan Yesus. Entahlah orang membangunnya di atas dasar itu dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, dan jerami. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian, tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Ya, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, pada saat ini biarlah kita membangun satu bangunan yang dasarnya hanya bisa diletakkan, yaitu batu penjuru kita, Tuhan Yesus. Itu awal satu bangunan kita yang kokoh di surga ya. Jadi pintunya hanya melalui Tuhan Yesus, tidak ada jalan lain ya. Jadi batu penjurunya itu ya Tuhan Yesus. Nah, saudara membangun kehidupan saudara dengan apa? Dengan kayu, rumput kering, atau jerami ya. Nanti akan diuji saudara. Atau saudara membangunnya dengan emas, perak, dan permata ya. Jadi kalau nanti satu saat ujian datang, pencobaan datang, masalah datang, tekanan datang, nah itu satu ujian yang datang, saudara bisa hangus, terbakar, dan murtad kalau saudara membangunnya dari kayu, rumput, dan jerami ya. Kristennya cuma separuh-separuh ya, mencari Tuhannya males-malesan, antusias kepada perkara rohani saudara nggak mau, keduniawi terus, yang dipikirkan makan, minum, pakai, yang dipikirkan duit, saudara. Kalau ada uang bisalah semuanya, kelarlah semuanya, bereslah semuanya ya. Kayak ini ada masalah juga, banyak hutang, pokoknya rumahnya jual udah beres ya. Saya juga pernah ngalami saudara, 2 kali hampir saya jual ruko karena saya kelilit utang bank ya.
Tapi Tuhan terus menyatakan bertahan dengan iman, bertahan dengan iman. Itu bukan kehendak rencana Tuhan jual, ya. Jadi kita harus tahu rencana Tuhan, kehendak Tuhan. Kita jadi kuat iman kita dan kita berjuang, saudara, dalam hidup ini. Seperti apa? Kita juga bisa pertahankan rumah kita juga seperti mempertahankan iman kita. Nanti kesusahan, kesesakan akan bertambah ke depannya. Jangan kita sampai terhilang, terbakar, hangus hidup kita. Ya, kalau kita dalam satu masalah, dalam satu pressure yang kuat, jika hidupmu kau bangun dari emas, permata, dan perak, dibakar itu semakin keluar kotorannya. Emas semakin dibakar sampai berapa panasnya, lebih lagi itu akan keluar kotoran-kotorannya. Sehingga lebih murni, saudara, 99,99 karat ya. Jadi pada akhir zaman ini kita mau menjadi emas yang dimurnikan, menjadi permata yang digesek, yang digosok, saudara, terus di cutting ya. Seperti kalau bongkahan berlian ini hanya satu bongkahan, kalau tidak diproses, kalau tidak dibentuk, tidak ada keindahannya sama sekali. Tapi pada saat diproses, dibentuk, dikikis dengan orang-orang yang terdekat ya, dengan masalah, dengan problem dalam kehidupan apapun juga, saudara, itu akan membuat potongan cuttingnya yang bagus dan indah, sehingga bisa berkilau, sehingga mahal harganya. Dan kehidupan kita juga boleh menjadi terang, menjadi garam, ya, boleh menjadi berkat bagi banyak orang, saudara. Jadi pilihan di tangan kita. Kita mau menjadi berkat bagi banyak orang, hidup kita mau dipakai oleh Tuhan, ya udah, terima semua proses Tuhan. Ambil semua proses Tuhan, ya, dengan hati yang kuat, terus berjuang ya, terus masuk di dalam doa, pujian, penyembahan. Jadi setiap masalah datang harus ada firman yang keluar, firman yang muncul, perkataan dari Tuhan yang menguatkan. Jadi jangan malas-malas untuk membaca, merenungkan firman, karena inilah sumber kekuatan kita, hanya firman Tuhan dan kuat kuasa Roh Kudus yang memampukan kita untuk terus kuat di akhir zaman ini, menjadi permata-permatanya Tuhan yang akan bersinar di akhir zaman ini ya, berarti, berguna ya, untuk kemuliaan nama Tuhan. Puji nama Tuhan, saya percaya kesaksian ini boleh menjadi berkat, sehingga ada satu kerinduan saudara untuk dipakai oleh Tuhan, dibentuk oleh Tuhan, dan semua mau tidak mau akan mengalami penyaringan, pengujian, pemurnian ya. Sampai saya pun pernah mengalami, udahlah, mendingan tinggalin Tuhan ya. Pernah saya mengalami masa-masa seperti itu ya. Tapi kembali lagi muncul firman, tinggal sedikit waktu lagi, tidak akan menangguhkan kedatangannya, karena Tuhan akan memberikan upah kepada barang siapa yang menang ya. Jadi kita biarlah boleh menjadi pemenang-pemenang di akhir zaman, sehingga kita akan menerima upah yang kekal di surga, dan juga ada juga upah di bumi Tuhan berikan. Puji nama Tuhan. Kita berdoa bagi saudara-saudara yang mengalami masalah yang berat saat-saat ini dan tekanan saat ini. Saya percaya itu masih di dalam covering Tuhan, masih Tuhan izinkan, gak apa-apa, terima, jalani. Dan saudara ya, ada firman, walaupun engkau mencucurkan air mata, berjalan maju sambil mencucurkan air mata dan menabur, suatu hari kelak saudara akan pulang dan bersorak-sorai. Kita berdoa. Bapa kami yang di dalam surga, pada saat ini Bapa, hamba berdoa Tuhan untuk setiap pendengar YouTube ini Tuhan, yang mengalami masalah maupun yang kemarin yang call WA Tuhan, di mana mengalami pergumulan masalah yang berat sekali dalam kehidupan. Dan hamba juga turut merasakan apa yang mereka alami Tuhan, sehingga hamba bisa berdoa bagi mereka Tuhan. Dan semua yang juga menonton YouTube ini yang mengalami pengujian, penyaringan, masalah hidup, tekanan ekonomi, juga sakit penyakit yang berat, dan semua hal yang menimpa manusia, Engkau izinkan Tuhan supaya kami boleh dibakar
dibakar Tuhan, dimurnikan. Kami lebih lagi ditempa Tuhan, sehingga kami boleh menjadi emas-emas-Mu yang dimurnikan, sehingga kami boleh menjadi permata-permata-Mu yang bersinar dan berkilau. Tuhan, biarlah Kau pakai hidup kami menjadi alat-Mu yang mulia di akhir zaman ini, sehingga pada saat kami boleh menang, saat kami boleh melewati semuanya ini, kami boleh memberi nasihat kepada yang mengalami, mendoakan sehingga menguatkan, di mana kami sudah melalui semuanya Tuhan dengan baik Tuhan, karena Engkau sudah menanti kami di penghujung kehidupan kami, dan kami Tuhan percaya bahwa Engkau membawa upah-Mu Tuhan pada saat kami pulang. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan semua teman-teman kami yang mengalami pergumulan yang berat. Ingat dan percaya bahwa ada Tuhan yang selalu menopang, yang menolong, yang membawa kepada kemenangan demi kemenangan. Terima kasih Bapa. Jadilah kuat, jadilah pemenang, jadilah kuat, jadilah pemenang, jadilah kuat, jadilah pemenang di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin.